Jangan sampai kita berpikir bahwa mujizat itu tidak ada karena kita tidak merasakannya. Jangan sampai kita berpikir bahwa divine healing itu tidak ada karena saya tidak merasakannya. Sebenarnya kalau kita punya pemikiran seperti itu sebenarnya salah kalau kita melihat dalam Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan itu melakukan sesuatu bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendaknya sendiri. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau kayak begitu apakah Tuhan memang suka melihat saya menderita? Tidak. Tuhan Yesus tidak suka melihat manusia itu menderita. Tetapi mengapa Tuhan seolah-olah dia membiarkan itu semua? Karena itu adalah konsekuensi dari manusia itu sendiri. Artinya ketika kamu sedang ada masalah, kamu perlu datang sama Tuhan Yesus dengan sikap hati yang benar. Kalau misalnya kamu sudah bersikap hati yang benar, pasti nanti akan Tuhan jawab. Cepat atau lambat dia pasti akan menjawabnya. Baik itu mungkin dia berkata iya, baik itu mungkin berkata tidak. Karena suka-sukanya Tuhan. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang sekedar kita itu menyembah dia, lalu dia harus atau wajib menjawab semua doa-doa kita. Tidak. Jangan sampai kita punya pemikiran yang salah seperti ini. Kalau kamu tidak merasakan, bukan berarti dia itu tidak ada. Sama halnya kalau kamu belum merasakan kanker, bukan berarti kanker itu tidak ada. Kalau kamu belum merasakan rasanya itu sakit karena tumor, bukan berarti tumor itu tidak ada. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah tetaplah setia di dalam Tuhan. Sekalipun hari ini Tuhan belum menjawab, percayalah Tuhan suatu saat nanti pasti dia akan menjawab segala doa-doa kita. Kalaupun Tuhan pada saat itu dia menjawabnya tidak, percayalah bahwa Tuhan itu lebih tahu yang terbaik daripada kita. Malah kalau misalnya kita minta sesuatu sama Tuhan Yesus, lalu Tuhan itu seakan-akan tidak menjawab doa kita, ada baiknya kita mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena siapa tahu ketika Tuhan menjawab doa kita itu malah membuat kita tuh celaka. Mungkin celakanya itu nggak langsung hari itu Tuhan jawab langsung celaka. Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi kamu akan celaka karena permintaan kamu itu. Misalnya contoh dari antara kamu meminta, Tuhan saya mau jadi orang kaya. Kalau Tuhan kasih kamu hari ini jadi orang kaya, jangan-jangan kamu meninggalkan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan kasih kamu 5 tahun lagi jadi kaya, dan saat itu memang kamu jadi kaya, dan ternyata pada saat 2 tahun kemudian kamu lupa sama Tuhan dan akhirnya kamu masuk neraka, untuk apa kekayaanmu itu? Nah, itu adalah contoh kecilnya saja. Nah, jadi jikalau kamu lagi berdoa dan doamu belum dijawab, tenang saja, Tuhan pasti akan jawab. Karena mujizat itu masih ada sampai sekarang. Bukannya berarti mujizat itu tidak ada kalau kamu belum merasakan. Mujizat itu tetap ada. Karena percayalah, Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan dia tidak pernah mengecewakan kita sampai selamanya.